selamat malam semuanya. Sambil kita menunggu yang lain hadir, kita mulai dulu aja dengan presentasinya Mbak Yuniah untuk kemarin pengganti TTM yang pertama. Mbak Yuniah. Waalaikumsalam. Suaranya ada, Mbak? Selamat malam. Baru-baru ini mereka dijadikan daftar potongan harga untuk item tersebut seperti pada tabel berikut. Yang nomor 1, kuantitas per unit 0 sampai 99 diskonnya 0%, harga diskon 60.000. Produk nomor 2, unit 1000 sampai 1999 diskon 0%, harga diskonnya 57.000. Produk nomor 3, kuantitas 2000 lebih, diskonnya 5%, harga diskon 55.800. Biaya pemesanan adalah 500.000 per pemesanan dan permintaan tahun adalah 7.000 unit. Biaya pemesanan persediaan dalam presentasi terhadap biaya adalah 20% atau 0,2. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah pesanan yang dapat meminimalkan biaya sediaan total? Udah? Oh, waduh, sorry. Sebentar Mbak Yuniah. Sebentar. Share. Sebentar ya. Lama. Ini pada bisa lihat ininya saya nggak ya? Apa namanya screennya saya? Oke. Kenapa lama? Ups, tidak respon. Atau ngomong dulu aja Mbak Yuni ya? Permintaan tahunan barang sediaannya 7.000. Biaya pesanan setiap kali pesannya 500.000. Biaya penyimpanan persediaan di 0,2 atau 20%. Produk pertama harga diskonnya itu jadi 60.000. Produk kedua 57 dan produk ketiga 55.800. Langkah pertama yaitu menghitung Q untuk setiap potongan harga. Q pertamanya 2
Mhm. Nah, jadi 2 dikali 7.000 dari 500.000 dibagi 0,2 dikali 60.000. Hasilnya 7 miliar. Akar dari 7 miliar dibagi 12.000. Hasilnya adalah untuk produk pertama 764 unit. Produk keduanya menggunakan teknik yang sama menghasilkan produk 784 unit. Mhm. Dan produk ketiga itu diberikan diskonnya jadi 792 unit. Aha. Langkah keduanya itu menyesuaikan laju dengan batasan jumlah minimal untuk mendapatkan harga diskon. Nah, kalau mobil satu berada, tadi kan misalkan hasilnya 764, jadi masih di antara 0 sampai 999, maka tidak perlu disesuaikan. Kedua, di bawah rata-rata kisaran diskon, sehingga harus disesuaikan menjadi 1000 unit. Begitupun dengan mobil yang ketiga, produk ketiga juga disesuaikan menjadi 2000 unit. Mhm. Selanjutnya, langkah ketiga, berdasarkan tabel diskon maka penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Jadi satunya 764, 17.000, tiganya 2.000. Aha. Menyesuaikan laju dengan batasan jumlah yang ditekan dengan menghitung terlebih dahulu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya produk. Bisa dilihat di sini. Produk pertama yaitu dengan untuk biaya mencari biaya produk yaitu tidak mengalikan ke kali D. Mhm. Pertama hasilnya 420 juta, produk kedua 399 juta, dan produk ketiga 390 juta 400.000. Selanjutnya menghitung biaya pemesanan yaitu D dibagi Q dikali S. Produk pertama hasilnya 4.581.152. Aha. Produk kedua Aha. 3.500.000. 500 juta. 3,5 miliar. 3,5 Aha. Mhm. Nah, biaya penyimpanannya itu untuk produk pertama 4.584, Mhm. kedua 5.700, dan produk ketiganya 11.160. Oke. Lalu selanjutnya menghitung biaya total. Mhm. Ini dari biaya produk ditambah biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Mhm. Yang produk pertama itu 429. Aha. Produk keduanya 408.200.000. Produk ketiganya 403.510.000. Oke, jadi yang dipilih yang paling kecil di 400 Aha. juta. Berarti belinya berapa kuantitinya? 2.000. Oke, good. Yeah, terima kasih Mbak Yunia. Apa? Aha. Ya, langkah keempatnya memilih jumlah pesanan yang biaya totalnya paling rendah yaitu akan memberikan biaya total yang paling rendah. Yes, itu yang tadi saya tanyakan. Oke, terima kasih Mbak. Ini kayaknya komputer saya muter-muter, ini nggak tahu kenapa. Saya mau mau saya upload malah dianya nggak bisa. Ini kalau kayaknya saya harus restart programnya. Kalau misalnya mati nanti pada masuk lagi bisa kan ya? Halo? Oke. Sebentar ya, saya restart dulu ya programnya. Soalnya dari tadi dia nggak respon.
Alah. Hmm. Ah. Kenapa nih Mbak? Maaf, saya yang bermasalah ini, Mas Sugianto. Sebentar. Aduh, ini kenapa lama banget loadingnya ya? Yes. Oke, bisa dengar suara saya? Sip. Nanti untuk jawabannya Mbak Yunia nanti saya share di di grup ya. Ini saya mau buka tapinya kok dia nggak mau masuk ke Skype, malah semuanya jadi crash, nggak mau masuk programnya. Saya bingung. Oke. Terima kasih Mbak Yunia untuk presentasinya. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan dan penilaian kinerja. Minggu lalu saya memberikan tugas itu tentang kasusnya siapa? Pak Roni. Oke, ada beberapa yang mengirimkan jawabannya ke saya. Terima kasih. Jadi ini kan karena kita nggak ada UAS ya. Jadi setiap kali kalau misalnya yang tugas yang pertama, tugas yang kedua itu yang tugas yang pertama itu kan nggak semuanya ngumpulin. Kemudian yang tugas yang kemarin saya minta ini juga hanya beberapa yang mengumpulkan. Jadi yang mengumpulkan jawabannya itu saya
akan menambahkan nilainya di nilai partisipasi. Oke, jadi nilai partisipasinya pasti akan lebih tinggi daripada yang tidak mensubmit. Oke, sekarang kita mau bahas dulu yang kasus kemarin. Tugas 2 emang sudah di-share ya? Bukan, Mas Ropi, itu saya nggak share, tetapi minggu lalu itu saya tutup dengan ada kasus yang saya minta untuk dijawab, yang untuk dikerjakan. Yes, betul, Mas Gianto PR. Yes, masuk Yan. Aku sambil ngajar ya Yan ya. Halo. Boleh menyusul nggak? Sudah lewat soalnya Mbak. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Masih ada kesempatan hari ini juga, masih ada tugas-tugas yang nanti mungkin bisa dikerjakan untuk menambah nilai partisipasi. Ya. Oke, mungkin ada yang ingin membantu saya untuk bisa membahas kasusnya yang sudah menjawab. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih ada minggu depan masih ada tugas-tugas PR-PR kecil yang saya akan berikan supaya kita bisa menambah nilai partisipasi, ya. Ya, mungkin yang sudah mengirimkan bisa membantu saya untuk membahas kasusnya. Ini ada Mas Cinta, Mbak Endang, Mbak Ida. Nggak masalah Mas Ropi. Oke, ya malam Mbak Puspita. Jadi kasusnya mungkin ada yang bisa membantu untuk menceritakan kembali. Jawabannya ini bisa beragam sih Mas Sugianto. Jadi yang penting reasonnya itu tepat. Jadi kalau bagi saya pada saat Anda menjawab, nggak penting apakah jawabannya itu benar atau tidak. Yang penting di dalam jawabannya itu ada reasonnya kenapa Anda menjawab seperti itu. Yuk, coba ada yang bisa bantu saya mengingatkan teman-teman yang lain kasusnya itu yang kemarin itu apa? Ngomong aja kali Mas Cinta. Atau kalau misalnya ada dari teman-teman yang sudah tahu ini saya membahas tentang apa, mungkin juga walaupun tidak mengirimkan jawabannya, saya akan tambahkan juga nilai partisipasinya. Yuk silahkan. Ayo Mas Sugianto boleh. Selamat malam Bu. Selamat malam. Sangat jelas suara saya. Jelas sekali. Alhamdulillah. Ya ini untuk langsung jawabannya Pak, dibacain ceritanya Bu. Kasusnya dibacain apa cuma jawabannya aja? Apa namanya, di ini aja Mas, diringkas kasusnya, nggak usah semuanya. Jadi apa intinya, kemudian langsung dijawab. Oh ya, untuk pertanyaan kasus pertama ya, yang pertama itu, betulkah bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pak Krone untuk PT itu ikut-ikutan saja, bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan? Untuk jawaban saya sendiri yaitu betul. Karena ada tawaran tentang pelatihan karyawan dari pihak lain kepada Pak Krone,
Pak Roni langsung merasa ingin menerima atau tawaran tersebut tanpa berpikir panjang terlebih dahulu dan tanpa melihat ke depannya kalau tawaran tersebut menguntungkan bagi perusahaan atau tidak. Dan apakah hal tersebut dari yang lain dalam perusahaan tersebut seperti atasannya dan yang lainnya. Oke Bu, itu jawaban saya. Terima kasih. Ini jawaban yang nomor 1 kan ya Mas? Kan pertanyaannya ada beberapa tuh. Kan pertanyaannya ada beberapa tuh. Iya. Jadi jawabnya yang pertama doang ya? Iya, satu-satu apa semuanya Bu? Yang lain boleh deh. Jadi maaf Mas, kalau boleh disimpulkan, jadi yang pertama itu jawabannya betul. Betul maksudnya betul apa? Betul. Ya karena Pak Roni ikut-ikutan. Oke, berarti Mas Sugi setuju bahwa ini nggak benar nih Mas Roni ini, Pak Roni ini dia mengadakan pelatihan hanya ikut-ikutan aja gitu ya? Iya betul. Oke, good. Ya karena tidak ada pertimbangan pada saat dia tidak ada pertimbangan yang matang kenapa dia memutuskan untuk membuat pelatihan itu, gitu ya? Iya bukan Mas? Iya Bu, betul seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sugianto. Nah sekarang yang pertanyaan yang kedua. Bu. Yes, terima kasih. Yang pertanyaan yang kedua, jadi bagaimana caranya supaya perusahaan ini tidak menjadi korban hanya mengikuti mode aja bahwa harus ada pelatihan? Ada yang bisa bantu jawab? Yuk, yang kedua. Ayo yang kedua. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari supaya ini tidak terjadi? Halo. Yes, Mbak Puspita. Selamat malam. Baik, saya akan mencoba menjawab yang bagian B-nya Bu ya. Agar kalian tidak menjadi korban iklan jasa pelatihan, perlu merencanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawannya. Nah, di sini ada 3 tahap agar tidak terjadi korban iklan jasa Bu ya. 1, melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 2, melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan karyawan yang didasarkan pada hasil analisis kebutuhan. Dan yang 3, melakukan evaluasi terhadap program pelatihan dan pengembangan karyawan, paling sedikit meliputi evaluasi reaksi, evaluasi pembelajaran, dan evaluasi perilaku dan evaluasi hasil. Oke, sekian jawabannya. Ini mau jawabannya jawab. Cuman baca ini. Jadi caranya gimana Mbak kalau untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan? Berarti apa yang harus dilakukan pada saat melakukan analisis kebutuhan pelatihan? Coba dilihat lagi tuh teorinya. Jadi analisis kebutuhan pelatihan caranya gimana? Ini yang di sini nih dia hanya menyampaikan jawabannya tuh hanya meringkas, tetapi sebenarnya caranya untuk menganalisis kebutuhan gimana, kemudian pada saat pelaksanaan bagaimana, pada tahap evaluasi apa yang harus dilakukan. Semangat Mbak Puspita, bisa. Sebentar Bu ya. Iya. Yang lain sabar menunggu kok. Atau sambil menunggu teman-teman yang lain ada yang bisa membantu nggak? Gimana Mbak? Sambil menunggu saya, barangkali ada teman-teman lain yang mau kasih masukan. Oke, yang lain mungkin ada yang bisa bantu Mbak Puspita? Ropi ada nggak Bu? Tadi udah ada yang udah ada yang mengirimkan jawaban ke saya, bagus banget tadi jawabannya.
Mungkin Bu, bisa ya tadi Coba Bu disuruh siapa? yang merasa coba tolong. Ya, yang merasa tadi itu ya, tolong hadir. Ayo yang lain mungkin bisa dibantu. Yes, Mbak Santi. Ayo Mbak, biar ada nilai partisipasinya Mbak Santi. Ini kan pendapat ya. Maksudnya gini Mbak Santi. Kalau kita mau mengadakan pelatihan, ya, jadi kan yang pertama kali kan kita harus menganalisis nih, apakah kebutuhan, apakah kita sebenarnya butuh atau tidak. Nah, caranya kita menganalisis kebutuhan itu bagaimana? Ada kok langkah-langkahnya itu. Ayo yang lain coba dibantu ini. Ini pada kemana ini? Ini kasihan ini Mbak Puspita, ini dia panik ini. Berdiri di sini. Yang lain pada kemana ini, tolong. Ayo Mbak Nia mungkin bisa bantu. Halo Bu, selamat malam. Selamat malam. Yes, gimana Mbak Nia? Soalnya Bu tadi Bu. Caranya bagaimana pada saat kita ingin menganalisis apakah kita butuh atau tidak untuk pelatihan ini, apa yang harus dilakukan? Bu baca di modul pun halaman 5.50. Iya betul, nggak usah tunjukin Tinggal saya. Dijawab aja Mbak, tapi diringkas, nggak usah dibacain satu-satu. Dalam apa ya Bu? Jadi Lalu kan, saya baca dulu Bu. Iya. Ayo. Halaman 5.60 Pur. Gimana? Nomor 2. Apa namanya? Itu kan jawabannya, jawaban kasusnya ya. Maksud saya, jawaban yang di buku itu benar, tetapi belum tepat. Kenapa? Karena hanya ngasih tahu bahwa harus ada dianalisis dulu kebutuhannya, kemudian pada saat pelatihan apa yang harus dilakukan, kemudian pada tahap evaluasi apa yang harus dilakukan, gitu kan ya. Nah, maksud saya pada saat analisis itu berarti analisis kebutuhan itu apa yang harus dilakukan. Paham nggak ya pertanyaan saya ya?
Jadi maksud saya kenapa saya menanyakan ini supaya pada saat belajar itu ada manfaatnya. Jadi jangan cuma lihat ini pertanyaannya, ini jawabannya, ini pertanyaannya, ini jawabannya gitu. Jadi bisa bisa diterapkan. Butuh dilakukan analisis lokasi dulu, terus ada SDM-nya cocok tidaknya untuk melakukan pelatihan. Yes, benar nih Mbak Santi. Tetapi mungkin bisa lebih spesifik lagi. Kalau yang bisa langsung di open mic aja biar ibunya mau mendengar suara kita yang merdu-merdu. Betul. Terima kasih loh Mbak Puspita. Ya. Ayo dong dibantu ini, kasihan. Berarti saya boleh tutup mic Bu ya? Iya, yang lain coba tolong dibantu dong. Saya ada suaranya nggak, Bu? Yes, ada. Kalau menurut saya, Bu, menganalisis dulu kebutuhan pelatihan itu dari SDM-nya, Bu. Betul, gimana tuh Mbak Yunia caranya? Jadi dilihat dulu SDM-nya itu perlu apa enggak dilakukan pelatihan gitu. Caranya gimana? Ada tuh kan metodenya. Jadi, disesuaikan gitu, kalau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Kayak misalkan dianalisis dari usernya, dari konteksnya, terus analisis dari sistem kerjanya. Terus kalau sudah dianalisis misalkan kurang, baru dilakukan penelitian kira-kira bagian mana yang harus diperbaiki. Kalau sudah baru dilakukan pelatihan. Jadi biar tepat sasaran. Gitu. Betul, yes. Terima kasih Mbak Yunia untuk jawabannya. Jadi yang jawaban yang nomor 2 itu harus dilihat dulu bagaimana kondisi dari si karyawannya, gitu ya. Jadi bisa dilihat dari dari supervisornya atau yang user yang menggunakannya, kemudian bisa dilihat juga dari performanya, bisa dilihat juga mungkin dari mungkin dari permintaan karyawan itu sendiri, ya. Nah, nanti setelah itu baru dilihat apa pelatihan yang sesuai, gitu ya. Dan kemudian apakah memang organisasi butuh tidak bahwa orang ini diberikan pelatihan, gitu ya. Jadi ada 3 hal tuh yang harus dianalisis. Yang pertama dilihat dari kebutuhan karyawannya, kemudian dilihat dari organisasinya, apakah memang organisasinya ini membutuhkan karyawan punya keterampilan yang lebih atau tidak, gitu ya. Dan kemudian ada dananya atau enggak, itu terutama yang penting. Setelah itu dilihat dari kebutuhan tugasnya, apakah memang pada saat dia itu dilatih nanti dia akan bisa mengerjakan tugas itu lebih baik atau tidak, ya. Terima kasih Mbak Yunia untuk jawabannya. Nah, kemudian jawaban yang untuk evaluasi program pelatihan yang efektif itu gimana caranya mengevaluasi? Halo Bu. Yes. Ini saya mau jawab tapi kalau salah nggak apa-apa ya Bu? Iya, nggak apa-apa Pak, namanya juga belajar. Yes, gimana? Kalau menurut saya ini evaluasi itu melihat hasil yang sudah dikerjakan. Caranya gimana tuh? Caranya itu misalkan melihat apa yang sudah kita kerjakan, terus menentukan apakah sudah baik atau belum, atau perlu ditingkatkan lagi, atau kita dihentikan. Kalau misalkan ini sudah sesuai yang
kita inginkan itu Aha. kita dilanjutkan. Aha. Nah, ya kan kayak gitu Bu. Iya Terus- bisa gitu. Kemudian, Terus prosesnya itu ya kita harus ada usaha kerjasama antara SDM lah, antara orang yang maksudnya di tempat pelatihan, terus supaya kita sesuai tujuan kita ya harus terencana. ya itu apa namanya yang Mas Ropi bilang benar tuh. Itu di dalam prakteknya biasanya memang itu yang dilakukan. Ya. Itu kan ya evaluasi itu kan kita melihat hasil yang sudah saya kerjakan ini kayak apa ya, contohnya mungkin contoh yang simpelnya saya ngetik nih terus udah banyak kan harus dilihat dulu ini ada yang salah enggak, ada yang benar enggak, kayak gitu. Misalkan salah itu kan namanya melihat hasil yang sudah saya kerjakan ini sudah benar atau belum. Kalau misalkan udah benar mungkin dilanjutkan, kalau belum mungkin kita harus ibaratnya dibetulin dulu apakah mau dilanjutkan atau tidak. Evaluasi itu menurut saya mungkin itu sih, mengevaluasi hasil yang sudah saya kerjakan. Kalau misalkan tempat pelatihan kita mengadakan tempat pelatih, terus kita misalkan tempat pelatihannya di gudang di ruang A, itu kan harus dievaluasi juga tempatnya ini layak enggak, terus bagus enggak, ada kebutuhan untuk kita kita laksanakan sudah mencukupi enggak, kayak gitu. Misal kalau kursi itu kan pelatihan kan harus ada kursi, itu pesertanya berapa, itu harus mencukupi. Evaluasi seperti itu menurut saya. Yes, betul Mas Ropi. Memang pada saat pelatihan ya kita pasti pada saat untuk kita mengevaluasi itu dilihat apakah ada perubahan atau tidak gitu ya dari dia sebelum pelatihan sama sesudah pelatihan. Nah, tetapi kalau menurut buku ya, yang kalau misalnya dibaca ini bukunya ada empat level ya. Jadi yang pertama itu levelnya itu dari reaksi si pesertanya itu sendiri ya. Jadi level dari materinya, dari pelatihannya, kemudian apa yang mereka rasakan, itu level yang pertama ya. Nah, kemudian level yang kedua mereka itu setelah selesai pelatihan, kemudian mereka diberikan tes gitu ya. Jadi sebelum pelatihan mereka dikasih tes, setelah pelatihan mereka dikasih tes. Ada perubahan nggak mulai dari sebelum sampai setelah pelatihan? Ya. Jadi apakah memang ada penambahan ilmu atau tidak dari sebelum dan setelah pelatihan? Itu jadi dari situ itu level 2. Jadi kita bisa lihat apakah memang pelatihan tersebut efektif atau tidak. Ya. Kemudian yang level ketiga dilihat tadi yang Mas Ropi bilang kinerjanya. Ya. Jadi setelah selesai pelatihan tersebut, kemudian dia itu kembali lagi bekerja, ada peningkatan kinerja nggak? Ya, dibandingkan dari dia sebelum ikut pelatihan sama setelah dia ikut pelatihan. Jadi kinerjanya itu kalau di dalam kelompoknya itu dia meningkat atau enggak. Ya. Kemudian yang level 4 ini evaluasi yang memang khusus dibentuk oleh perusahaan untuk melihat hasil dari evaluasi secara keseluruhan gitu ya. Jadi apakah memang setelah selesai ini semua orang yang ikut pelatihan itu secara bersama-sama diukur gitu ya, benar-benar bisa meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan atau tidak. Jadi ada 4 level pada saat kita ingin melakukan evaluasi. Oke. Dari sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin?
Masih hidup? Yes, Mbak Santi. Yes. Betul. Ya, betul. Betul Mas Ropi. Nah, tetapi memang cara mengeceknya itu ada 4 level nih. Jadi nggak cuman dari pesertanya, tapi juga dilihat dari tanggapan pesertanya, kemudian dilihat dari efek pelatihannya yang level 2 tuh, dari sebelum sama setelah tes. Yang ketiga dilihat dari level yang ketiga dilihat dari peningkatan produktivitas di dalam kelompok. Yang terakhir dilihat dari manfaat pelatihan secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan. Gitu. Mungkin itu singkatnya. Oke. Yes, Mbak Santi. Oke, ada yang mau memberi tanggapan lagi? Kalau nggak ada, kita masuk ke materi hari ini tentang penilaian kinerja, perencanaan pengembangan karir, dan kompensasi serta kesejahteraan karyawan. Ayo dong, ini yang typing mau ngomong apa? Hey, kok nggak jadi? Ini gimana ini? Oke, bisa saya lanjutkan atau masih ada yang mau ditanyakan? Iya, nanti yang sudah membantu saya menjawab pada hari ini, ya, pasti saya. Untuk yang belum ngerjain tugas 2 gimana? It's okay, nggak apa-apa yang masih belum mengerjakan tugas yang kasus ini istilahnya tuh kasus-kasus kecil yang saya akan berikan. Dan nanti untuk yang selanjutnya saya harapnya seperti ini juga gitu ya, jadi partisipasinya langsung kelihatan. Mungkin kalau misalnya nggak bisa ngomong, bisa sambil ngetik ya, tapi pada saat mau ngetik itu kasih tahu dulu saya mau jawab Bu gitu ya, jadi nanti saya bisa tunggu jawabannya apa gitu ya. It's okay, nggak apa-apa. Jadi mulai dari minggu depan tolong partisipasinya ya. Nah, kita masuk ke yang sekarang, yang hari ini. Sebenarnya apa sih sasaran manajemen SDM? Jadi ada 3 nih sasarannya. Yang pertama adalah memaksimalkan produktivitas ya. Nah, gimana caranya supaya produktivitasnya itu maksimal? Nah, ini efektivitas karyawannya itu juga dioptimalkan gitu ya. Jadi semua karyawannya itu dia dibuat supaya kerjanya itu bisa optimal gitu ya. Kemudian yang kedua, pada saat karyawan itu dioptimalkan pekerjaannya, tetapi mereka juga harus dipelihara kualitas kehidupan kerjanya. Jadi pada saat mereka kerja mati-matian gitu ya, atau mereka kerjanya semangat, karena memang kualitas kehidupan karyawannya tuh udah dijamin oleh perusahaan. Jadi mereka tuh bisa fokus terhadap pekerjaan mereka. Dan yang ketiga, sasaran manajemen SDM itu adalah memperlakukan karyawan itu bukan sebagai orang upahan gitu ya, atau yang orang disuruh kerja.
kan kamu sudah dibayar, jadi kamu harus kerja gitu ya, tetapi sebagai aset dari perusahaan, bahwa karyawan itu mereka itu harus dibuat supaya karyawan itu happy pada saat kerja, kemudian mereka loyal terhadap perusahaan dan mau memberikan yang terbaik buat perusahaan. Jadi ini yang terakhir ini, yes betul, nyaman Mas Sophie. Bahwa karyawan itu harus dianggap sebagai aset ya, jadi bukan sebagai cost center gitu ya, tapi karyawan itu adalah investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini adalah 3 fungsi utama manajemen SDM ya. Yang pertama adalah menyelenggarakan penilaian kinerja, kemudian melakukan implementasi perencanaan dan pengembangan karir karyawan, dan yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem kompensasi yang efektif dan adil ya. Jadi 3 fungsi utama nih manajemen SDM: menilai kinerja, mengimplementasikan perencanaan dan pengembangan, yang terakhir melakukan mengimplementasikan sistem kompensasi ya. Nah, penilaian kinerja itu merupakan kegiatan formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individual karyawan maupun kelompok kerja. Nah, pada saat perusahaan itu melakukan penilaian kinerja, itu harus dipastikan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan dari perusahaan ya. Dan penilaian kinerja itu harus dibuat supaya orang itu bukannya demotivasi gitu ya, atau merasa mereka itu dikontrol, kemudian mereka diawasi gitu ya, sehingga mereka kerja karena terpaksa, tetapi tujuannya adalah memastikan bahwa orang itu melakukan fungsinya di dalam organisasi sehingga produktivitas di dalam perusahaan itu semakin meningkat ya. Jadi pada saat kita melakukan penilaian, yang harus diperhatikan adalah jangan membuat karyawan itu bekerja karena ada yang mengawasi, tetapi mereka itu bekerja, bahwa karyawan itu bekerja karena mereka memang senang bekerja di dalam perusahaan. Nah, ini proses penilaian kinerjanya ya. Jadi prosesnya itu yang pertama adalah mengidentifikasi ya, maksudnya mengidentifikasi apa yang harus yang dinilai ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu apa yang harus dinilai, maka kita menentukan teknik pengukuran yang sesuai dengan apa yang akan kita nilai. Kemudian yang ketiga adalah kita memanage atau mengelola supaya sistem tersebut bisa terus dilaksanakan dan memang terbukti bisa meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, proses penilaian kinerjanya ini Anda bisa lihat di bagian yang sebelah sini nih, yang di sebelah kanan ya. Jadi yang pertama mengidentifikasi sasaran ya. Jadi apa sih tujuan penilaian kinerja? Kemudian yang kedua menyusun kriterianya ya, apa yang akan dinilai. Dan yang paling penting di langkah yang kedua ini adalah setelah kita membuat kriteria penilaian, malam Mbak Kusnul, maka kita harus mengkomunikasikan kepada semua karyawan bagaimana proses kriteria itu akan dilakukan gitu ya. Proses penilaian yang sesuai dengan kriteria itu akan dilakukan. Nah, setelah karyawan tahu, maka mereka akan mereka bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh bagian dari SDM ya. Setelah itu bagian SDM mulai memeriksa hasil pelaksanaan kerja karyawan, kemudian dinilai, dan yang terakhir didiskusikan hasil penilaian kinerja tersebut dengan karyawan yang dinilai ya. Jadi nggak bisa pada saat penilaian kita diam-diam gitu ya menilainya, tetapi kita juga perlu diskusikan kepada karyawan bahwa ini adalah hasil penilaian, karyawannya setuju atau tidak gitu ya, sehingga si bagian SDM itu juga mereka bisa tahu alasan kenapa karyawan, misalnya nih pada saat penilaian
karyawan itu misalnya lagi lagi putus cinta gitu ya. Ya biasanya kalau lagi putus cinta, ini bukan sama Mas Cinta ya, lagi putus cinta, kemudian dia kerja hari itu ternyata ada penilaian kinerja sehingga kelihatan kinerjanya jelek ya, padahal biasanya kinerjanya kan baik. Ini karena memang ada masalah pribadi yang terbawa-bawa di kantor. Nah sehingga pada saat penilaian kinerja itu kalau dilihat, oh biasanya dia baik, kok hari ini dia nggak baik nih, kenapa? Dengan adanya diskusi dengan karyawan, maka bisa dilihat apakah memang ini kinerja yang sebenarnya atau bukan, gitu ya. Jadi ini proses penilaian kinerjanya. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini proses penilaiannya, ya. Apa sih yang dinilai yang berhubungan dengan kinerja karyawan? Ini ada 5, ya. Yang pertama sifat itu maksudnya orangnya secara individu, gitu ya. Apakah memang sifat orang tersebut sesuai nggak dengan pekerjaan yang dia lakukan, gitu ya. Jadi contohnya kayak orang kerjanya di customer service atau yang bagian pelayanan pelanggan, gitu ya. Nah kemudian dilihat apakah memang kalau orang di bagian pelayanan pelanggan kan pasti dibutuhkan orang-orang yang ramah, gitu ya. Kemudian orang yang sabar, ya, terutama untuk menghadapi komplain komplain customer. Nah apakah memang sifat yang dimiliki oleh si karyawan itu sesuai nggak dengan pekerjaan yang dia lakukan, ya. Kemudian yang kedua perilaku. Pada saat mereka menerima komplain, apa yang mereka lakukan, gitu ya. Apakah mereka bisa sabar, menahan emosi, kemudian pada saat menjawabnya apakah memang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga kompetensi, ya, apakah memang keahlian yang dimiliki sudah sesuai belum dengan tuntutan pekerjaannya, ya. Kemudian yang keempat pencapaian sasaran, karena biasanya setiap karyawan itu mereka punya target-target, ya. Apakah target yang sudah ditetapkan di awal sebelum proses penilaian itu sampai proses penilaian itu selesai, apakah memang targetnya sudah tercapai atau belum, ya. Kemudian yang terakhir meningkatkan potensinya, ya. Apakah memang penilaian yang dilakukan itu tujuannya supaya orang itu mau memicu dirinya untuk mencapai target yang lebih tinggi. Ini maksudnya meningkatkan potensi, gitu ya. Oke, dari sini dulu ada yang mau ditanyakan? Yes, masuk Kianto. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini 5 area yang perlu diperhatikan di dalam manajemen SDM. Ini menurut Mondi 2008. Yang pertama, bahwa di dalam pengelolaan SDM harus memberikan kontribusi strategik. Maksudnya, pada saat bagian SDM ini bekerja, apa yang dilakukan oleh bagian SDM ini, dia harus mampu memenuhi tuntutan untuk pencapaian rencana jangka panjang perusahaan. Itu maksudnya kontribusi strategik. Jadi misalnya dalam 5 tahun perusahaan akan membuka kantor cabang misalnya di luar negeri, gitu ya. Kemudian 50% dari karyawan yang ada di kantor saat ini akan dipindahkan ke cabang yang baru di luar negeri. Nah, maka pada saat tahu perencanaan strategi perusahaan adalah membuka kantor cabang yang baru, maka bagian SDM ini harus membuat perencanaan sehingga bisa mencapai apa yang
direncanakan oleh perusahaan. Itu maksudnya, ya, kontribusi strategi. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam pengelolaan SDM itu harus membuat karyawan itu memiliki pengetahuan tentang bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi walaupun tukang sapu atau istilahnya walaupun dia office boy, gitu ya, atau dia cuman bagian nyatet transaksi, mereka harus tahu bagaimana sebenarnya proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dan apa yang dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi semua karyawan itu harus tahu sebenarnya ini perusahaan ini apa sih yang ingin dicapai, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di dalam melakukan pengelolaan SDM harus memperhatikan kredibilitas personal. Maksudnya, kalau misalnya bagian SDM itu melakukan penilaian kinerja, maka penilaian kinerja tersebut harus juga melindungi hak-hak, gitu ya, dan nama baik dari karyawan yang dinilai. Apanya yang hilang ya Mas Ropi? Suaranya atau signalnya atau PPT-nya atau masih bisa mendengar saya atau bagaimana nih? Oke, masih. Oke, sip. Yang hilang apa ya? How? Oke. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan SDM, ya. Itu maksudnya adalah pada saat melakukan pengelolaan SDM, maka bagian SDM itu harus efisien dan efektif dalam melakukan pelayanan. Ya, maksudnya pada saat karyawan membutuhkan, maka bagian SDM itu harus bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua karyawan. Suaranya nggak ada. Sekarang suara saya ada nggak, Mas? Kenapa ya? Ada. Oke. Dan yang terakhir, ya, di dalam pengelolaan SDM gunakan teknologi. Ya. Jadi kayak misalnya untuk penilaian kinerja, biasanya orangnya harus langsung datang ke areal untuk melakukan penilaian kinerja. Dengan adanya teknologi sekarang untuk wawancara nggak perlu nggak perlu bagian SDM itu datang langsung. Sekarang kan bisa pakai Skype, bisa pakai Zoom, bisa pakai macam-macam, gitu ya. Nah, ini juga perlu dimanfaatkan di dalam pengelolaan SDM. Pengaruh kompetensi karyawan dalam terciptanya kualitas kerja. Nah, maksudnya gini. Jadi misalnya perusahaan ini misalnya bergerak dalam bidang service center, gitu ya. Nah, kalau service center itu kan berarti kompetensi yang harus dimiliki, orang itu harus bisa memperbaiki setiap kerusakan, gitu ya, yang dikomplain sama customer. Nah, maksudnya kompetensi karyawan itu jadi orang yang memang memperbaiki misalnya handphone, gitu ya. Apakah memang pada saat dia itu memperbaiki handphone, misalnya nih perusahaan itu mereka menjanjikan bahwa apapun kerusakannya, kalau masih dalam garansi itu pasti akan diperbaiki, gitu ya. Nah, apakah memang pada saat dia mengerjakan untuk hal-hal yang sebenarnya mudah, gitu ya, atau bisa dilakukan dengan cepat, itu bisa dia lakukan dengan baik nggak dan tanpa kesalahan atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kompetensinya itu sesuai, ya, maka misalnya, kok nih handphone saya nggak ada suaranya ya, maka dia akan langsung mengganti komponennya, gitu ya, nggak ada 5 menit
udah selesai gitu ya, kemudian masalahnya terselesaikan, maka kualitas dari pekerjaannya dia dan kualitas dari perusahaannya akan meningkat. Itu mungkin maksudnya Mbak Santi. Menjawab? Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nah, ini ada metode penilaian kinerja gitu ya. Jadi yang pertama pertimbangannya bisa dua nih, bisa pertimbangan absolut ya atau berdasarkan pertimbangan relatif. Jadi kalau absolut itu maksudnya menilai kinerja berdasarkan standar kinerja. Jadi misalnya kalau bagian customer service gitu ya, maka kinerjanya misalnya berapa banyak kasus yang bisa diselesaikan. Kemudian bagaimana cara dia menjawab menanggapi setiap komplain ya. Kemudian bagaimana kepuasan konsumen setelah mereka selesai melakukan komplain gitu ya. Nah, itu kan standarnya. Kalau absolut berarti kalau standarnya 3 itu maka itu yang akan dinilai. Gitu. Itu absolut. Jadi udah ada kriterianya. Berarti kalau dia menjawabnya begini, nilainya berapa? Kalau dia menjawabnya begini, nilainya berapa gitu ya. Nah, itu kalau absolut. Nah, kalau relatif itu membandingkan karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Jadi misalnya bagian customer service, dia nggak pakai standar tapi dilihat nih, misalnya ada 3 orang, si A, si B, si C gitu ya, langsung dilihat aja mana di antara ketiganya ini yang terbaik gitu ya. Itu yang relatif. Itu kalau pertimbangannya. Kemudian yang kedua, fokus pengukurannya atau jenis data kinerja ya, atau apa sih yang bisa diukur gitu ya. Yang pertama, sifat orang tersebut gitu ya. Apakah orang itu tegas, bisa dipercaya gitu ya, kemudian loyal atau tidak. Kemudian kalau dia mendapatkan tekanan gitu ya, apakah mereka itu bisa bertahan terhadap tekanan gitu ya. Kemudian yang kedua dilihat dari perilaku karyawannya gitu ya. Atau yang ketiga lewat hasil ya, atau di sini istilahnya manajemen by objective atau MBO. Maksudnya ini yang sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan nih, MBO ini nih ya, manajemen by objective. Kenapa? Karena manajemen by objective ini pada saat perusahaan itu menetapkan penilaian kinerja, penetapan objektif atau tujuan yang akan dinilai itu sebelum mulai penilaian, maka bagian SDM dengan karyawan akan bersama-sama menetapkan tujuan apa yang akan dicapai dan bagaimana penilaian tersebut akan dilakukan. Ini yang maksudnya MBO ini ya. Jadi misalnya perusahaan punya standar ya A gitu, kemudian dikasih tahu nih ke karyawannya, oke, ini nanti model penilaian kinerjanya seperti ini, menurut kamu sudah sesuai belum dengan pekerjaannya? Oh, kalau menurut saya bisa lebih lagi nih, saya akan melakukan A, B, C gitu ya. Kalau misalnya perusahaan hanya menuntut A, saya bisa melakukan A, B, C gitu ya. Nanti setelah itu dinilai misalnya dalam 1 tahun gitu, pada saat akhir tahun nilai apakah dia berhasil atau tidak dengan apa yang sudah ditetapkan di awal kesepakatan antara SDM dengan karyawan. Itu manajemen by objective. Oke, dari sini dulu ada yang mungkin mau ditanyakan? Masih hidup? Yes, Mbak Enang.
Oke, kita lanjut ya. Em, Coba. Nah ini apa namanya, skala pengukuran berdasarkan perilaku. Biasanya ini anchor-nya, maksudnya nilai skalanya ya. Atau istilahnya standarnya. Ya. Misalnya di sini kalau dia menilai misalnya dalam satu proyek gitu ya, dia jarang dapat menyelesaikan proyek karena kurang perencanaan dan tidak serius, maka itu nilai skala pengukurannya berarti dia 1 nilainya. Dia nggak punya rencana perencanaan di dalam pekerjaan, itu berarti nilainya 2 gitu ya. Kemudian kalau sampai terus ke atas, kalau dia mampu mengembangkan rencana proyek, kemudian dia melakukan dokumentasi secara baik, kemudian dia mendapatkan pengesahan dari setiap setiap kemajuan, kemudian dia mampu mendistribusikan rencana kepada seluruh anggota, maka nilainya 7. Nah, ini yang dimaksud dengan standar penilaian. Nah, tugas dari SDM adalah membuat standar penilaian ini ya. Nah, masing-masing bagian atau pekerjaan biasanya jangkarnya atau anchor-nya ini ya, ini dan skalanya ini biasanya berbeda-beda. Nah, ini tugasnya SDM nih buat yang seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh kelebihan dan kelemahan untuk penilaian kinerja gitu ya. Jadi kalau untuk ini sistem penilaian yang absolut ya, ini yang relatif, ini yang berdasarkan sifat, ini yang berdasarkan perilaku, ini yang berdasarkan hasil ya. Masih ingat tadi apa sih bedanya absolut sama relatif? Ayo, biar saya pengen tahu nih masih pada hidup atau enggak. Kayaknya dari tadi kok saya ngomong sendiri. Ya, apa bedanya absolut sama relatif penilaian? Yes, Mas Cinta. Apa bedanya absolut sama kalau absolut ada standar kinerja yang baku, kalau relatif kalau relatif kalau absolut itu ada standar kerjanya gitu ya. Kalau relatif belum pasti, bukan itu Mbak Enang. Kalau relatif artinya relatif memang belum pasti, tetapi maksudnya penilaian yang relatif bukan belum pasti, tetapi jadi kalau absolut itu sudah ada standarnya atau sudah ada penilaian bakunya ya. Jadi pada saat menilai sudah ada standarnya, kemudian langsung dilihat berarti dia sesuai atau tidak gitu ya. Itu absolut. Kalau relatif proses penilaiannya atau format penilaiannya yes, betul Mbak Baida. Tetapi sekarang yang relatif nih.
Kalau yang relatif itu membandingkan ya antar orang yang melakukan pekerjaan yang sama, itu relatif gitu ya. Jadi misalnya tadi yang saya bilang, kalau customer service, maka kalau yang absolute berarti dia sudah ada standarnya gitu ya. Sedangkan kalau yang relatif itu berarti semua yang kerja di customer service misalnya ada 3 orang gitu ya, maka dinilai mana yang terbaik dari ketiganya gitu ya. Yang A, B sama C, maka yang A itu gimana, yang B gimana, yang C bagaimana. Itu bukan berdasarkan standar tetapi dari kinerja dari ketiganya ini. Jadi dibandingkan mana yang lebih baik, mana yang paling jelek gitu. Oke. Nah, kalau sifat udah tahu ya, kalau sifat perilaku sama hasil. Aduh. Kenapa ini Mas Rofi kok dia ini? Maksudnya menilai karyawan masing-masing dimensi apa ya? Nah, yang ini maksudnya ya. Jadi kan ini ada 5 cara kalau kita ingin melakukan proses penilaian. Ya, bisa caranya pakai absolut, relatif, dilihat sifatnya, dilihat dari perilakunya pada saat mereka melakukan pekerjaan, atau dilihat dari hasil atau outcome-nya. Gitu ya. Jadi 5 hal ini. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahannya ya. Jadi kalau misalnya yang plus ini berarti dia kalau yang sifatnya relatif untuk aspek administratifnya itu sangat baik ya. Kalau sifat itu berarti baik ya. Kalau yang lain berarti enggak terlalu jelas. Kalau untuk aspek pengembangan, maksudnya kalau kita ingin melihat dari aspek pengembangan karyawan, maka kita lakukannya yang ini, pakai yang absolut atau dilihat dari perilaku ya. Kalau dilihat dari pembelaan secara legal atau maksudnya bisa bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu ya, maka yang dipakai adalah format penilaian perilaku dengan format penilaian outcome atau hasil. Ini nih maksudnya cara membaca proses kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proses penilaian kinerja. Oke, jadi ada 5 nih caranya kita melakukan proses penilaian kinerja ya. Kita bisa memilih salah satunya. Nah, setiap proses penilaian itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, ini yang minus ini berarti kelemahannya nih ya. Kalau yang sifat dia itu bagus di aspek administratif, tapi di aspek pengembangannya itu dia kurang, di pembelaan secara legalnya sangat kurang. Kalau yang absolute itu dia bagus di aspek pengembangan, yang lain biasa aja. Kalau yang relatif dia baik di aspek administratif, tapi kalau aspek pengembangan dan pembelaan secara legal dia kurang. Paham ya bacanya? Ada yang mungkin mau ditanyakan? Oke. Nah, ini contoh kasusnya ya. Di perusahaan Gading Transportation pada divisi wisata vakansi, karyawan dibayar, dipromosikan dan dinilai berdasarkan pada sejauh mana mereka memenuhi dimensi kinerja yang paling bernilai bagi perusahaan.
Salah satu dimensi kinerja adalah komunikasi, khususnya mendengar dan memandang dengan penuh perhatian, mengizinkan terjadinya pertukaran informasi, dan berbicara serta menulis dengan jelas dan ringkas dengan kesadaran yang cukup terhadap tujuan dari audiens. Berdasarkan pada data di atas, dasar apakah yang digunakan perusahaan Gading Transportation dalam menilai kinerja karyawan? Apakah berdasarkan sifat personality, perilaku pekerjaan, atau hasil? Oke, kemudian dari ketiga aspek kinerja tersebut, menurut Anda pada aspek kinerja mana yang seharusnya karyawan dinilai? Yuk, coba yuk. Jadi, paham nggak ya pertanyaannya nih? Halo, masih pada hidup kah? Jadi ini di perusahaan Gading Transportasi. Jadi dia ini adalah gampangnya tour and travel gitu ya. Jadi karyawan itu dibayar, dipromosikan dan dinilai berdasarkan pada dimensi kinerja yang paling bernilai bagi perusahaan, yaitu komunikasi. Jadi kemampuan mereka untuk mendengar, memandang dengan penuh perhatian, mengizinkan terjadinya pertukaran informasi, dan berbicara serta menulis dengan jelas dan ringkas. Ya. Nah, kalau misalnya berdasarkan ini, berarti penilaian kinerjanya berdasarkan apa? Personality, ya, perilaku, atau hasil. Jadi berdasarkan sifat, perilaku, atau hasil. Yang A dulu. Yuk, jawab. Perilaku, personality, dan perilaku. Hasil. Yang lain? Perilaku. Ya, Mbak Maida. Perilaku dan hasil. Oke. Kalau dilihat nih, ya, kemampuan komunikasi, ya. Jadi di sini mendengar, memandang dengan penuh perhatian, kemudian mengizinkan terjadinya pertukaran informasi, berbicara serta menulis dengan jelas dan ringkas. Ini berarti lebih kepada perilaku. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Gading Transportation ini, dia melakukan penilaian berdasarkan perilaku dari karyawannya. Ya, pada saat mereka berhadapan dengan konsumen. Ya. Nah, kalau Anda lihat nih dari perusahaan ini kan dia divisinya wisata vakansi, gitu ya, atau istilahnya travel. Menurut Anda, aspek penilaian kinerja yang berdasarkan perilaku ini sudah baik atau belum? Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Yes, Mas Sugianto. Jadi menurut Anda, apakah penilaian berdasarkan perilaku ini sudah tepat atau belum?
Kalau sudah kenapa, kalau belum kenapa. Belum, karena outcome juga perlu. Kenapa kok outcome juga perlu, Mbak Yunia? Sudah baik karena hal yang dilakukan sudah sesuai. Yang sudah sesuai apanya nih Mas Sugianto? Selamat datang Mas Rofi. Oh, oke. Pertanyaannya saya ulang ya. Jadi ini tadi yang jawabannya A. Si Gading Transportation ini dia di dalam menilai kinerja karyawan itu mereka menggunakan perilaku dari karyawan tersebut di dalam mereka melaksanakan pekerjaan mereka. Ya. Nah, yang B nih ya. Menurut Anda proses penilaian berdasarkan perilaku ini sudah sesuai belum? Kalau dilihat dari divisi pekerjaannya adalah divisi wisata vakansi. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kenapa? Kalau belum kenapa? Ya, jadi jangan jawabnya karena misalnya sudah, kenapa? Karena dia sudah memenuhi kinerja. Yang mana kinerjanya? Gitu ya. Kemudian kalau misalnya belum gitu, kenapa? Karena belum memenuhi kinerja. Nah, kinerja yang mana yang belum dipenuhi? Oke. Yuk dijawab. Malam Mas. Yes, silakan. Aha. Hmm. Aha. Mhm. Mhm. Aha, gimana? Aha. Aha. Kenapa kalau apa namanya tadi untuk promosi nggak tepat, Mas? Aha. Target yang dicapai maksudnya. Oke. Jadi kalau untuk promosi harus ada target yang harus dipenuhi oleh karyawan. Kalau misalnya untuk pengembangan ini sudah sesuai gitu ya, Mas Cinta ya. Oke, good. Yang lain mungkin ada pendapat yang berbeda. Mbak Puspita bilang sesuai dengan tuntutan kerjanya. Karena perusahaan mereka divisi transportasi,
di mana dalam wisata transportasi yang dibutuhkan hanya bagaimana cara kita berkomunikasi baik dan bisa diterima oleh audiens. Good. Jadi kalau menurut Simba, kalau menurut Mbak Puspita ini sudah tepat, gitu ya. Karena memang dia itu pelayanan konsumen, maka yang paling penting adalah bisa berkomunikasi dengan baik. Oke, yang lain mungkin ada yang lain? Nggak ada? Yang lain? Nggak ada nih, cuma berdua doang. Oke, dua-duanya jawabannya benar, ya. Gimana? Gimana Mas Rofi? Oke, berarti sudah sesuai gitu ya Mas Rofi ya. Oh, jadi karena ini di bidang transportasi dan dia bidang pelayanan ke konsumen, berarti ini sudah sesuai kalau dilihat dari perilakunya gitu maksudnya Mas Rofi ya? Oke, good, yes. Berarti sama nih jawabannya sama Mbak Puspita ya. Yes, kalau Mbak Santi? Mbak Santi? Oke. Sesuai karena perilaku yang baik, ramah dalam wisata transportasi membuat pelanggannya nyaman. Berarti sama ya. Oke, good. Jawabannya semuanya benar ya. Jadi jawaban tadi Mas Rofi, kemudian Mbak Santi sama Mbak Puspita itu betul ya. Jawaban Mas Cinta itu juga betul ya. Jadi kalau misalnya memang tapi mungkin kalau jawabannya Mas Cinta bisa lebih spesifik nih jawabannya ya, karena memang kalau misalnya tujuannya untuk pengembangan, betul bahwa kalau dilihat dari perilaku itu sudah tepat gitu ya. Tapi kalau untuk promosi memang harus dilihat apakah dia sudah bisa memenuhi target perusahaan atau belum ya. Jadi nggak cukup kalau cuma perilaku gitu ya. Good. Nah ini yang saya maksudkan pada saat kita menjawab kalau namanya ilmu sosial itu nggak ada yang benar, nggak ada yang 100% benar, nggak ada yang 100% salah gitu ya. Jawaban itu jawaban salah bisa menjadi benar apabila alasannya itu memang mendukung gitu ya, dengan apa yang dijawab. Sama juga gitu ya, jawaban benar bisa jadi salah karena alasan yang mendukung jawaban tersebut itu kurang kuat ya. Oke, saya lanjutkan yang ini mungkin nanti
yang slide yang ini nanti tolong kita akan bahas minggu depan ya. Jadi yang pertanyaan yang nomor 2 ini tolong Anda jawab. Ini sebagai PR untuk minggu depan. Kita akan bahas yang kasus 2 ya. Oke. Yes. Dilihat dari sini aja Mas. Dilihat dari PPT-nya. Ayo, saya lupa lagi, belum saya share ya PPT-nya. Nanti saya share deh ya PPT-nya. Oh ini nih 6.17 nih Mas Ropi. Nah tolong pada saat menjawab jangan dilihat kunci jawabannya ya. Jadi tolong jawab berdasarkan apa yang menjadi pemahaman Anda. Jadi di sini kita bisa belajar, karena kalau cuma jawab dari kunci jawaban terus disalin, Anda nggak belajar apapun, sayang ya. Oke, kita masuk yang ke bagian yang kedua. Ini tentang analisis kasus pengelolaan karir karyawan. Oh, sama yang ini juga nih, apa pendapat Anda tentang kasus ini? Ya, jadi ini Bobby dan Alan, keduanya adalah supervisor pada Bank Amerika. Kemudian mereka lagi ngopi-ngopi ya pagi-pagi. Kemudian si Bobby ngomong, saya mulai frustasi nih karena pada saat saya bergabung dengan bank ini 4 tahun yang lalu, saya yakin karir saya akan bagus. Tapi sekarang saya udah jalan 4 tahun ini kok saya jadi nggak yakin. Kemudian dia ngomong kalau dia udah bicara dengan bosnya, kemungkinan jabatan apa yang bisa dia capai untuk tahun depan. Ternyata bosnya itu menjawab bahwa ada banyak kemungkinan yang bisa nanti dikasih ke saya. Padahal yang Bobby harapkan adalah dia pingin kepastian apa sih jabatan yang mungkin dia bisa bisa capai untuk tahun depan ya. Baru dia akan tetap ada di perusahaan tersebut. Kemudian si Bobby ini bukan orang yang bukan orang atau karyawan biasa, tetapi kalau dilihat bahwa dia ini sudah berhasil untuk loncat jabatan di dalam beberapa tahun terakhir. Berarti memang nih orangnya nih dia sangat ambisius dan memang dia prestasinya baik ya. Kemudian dia ingin supaya dia bisa bukan hanya perusahaannya berkembang, tetapi dia juga ingin berkembang ya. Nah ternyata si Alan dia bilang sama si Bobby, saya memiliki masalah yang sama nih ya. Kemudian bosnya si Alan juga bilang bahwa kalian telah melakukan pekerjaan besar dan kami ingin kalian tetap tinggal di Amerika ya. Kemudian saya kan juga ingin pekerjaan apalagi sih yang sekarang ini saya bisa peroleh, dan pelatihan apa yang bisa saya dapat dari perusahaan ini untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, pertanyaannya dari kasus ini adalah apa sih yang dialami oleh si Alan sama si Bobby gitu ya. Jadi masalah apa ya? Masalah apa yang dihadapi oleh Bobby dan Alan ya, dan kenapa ini bisa terjadi? Oke? Ini pertanyaannya ya. Saya harap nanti setelah saya menjelaskan ini Anda bisa menjawab ini ya. Oke, ini. Oh, ini udah dijawab sama Mas Cinta. Oke, jadi masalahnya kalau menurut Mas Cinta adalah pengembangan karir mereka yang nggak jelas gitu ya, maksudnya ya Mas Cinta ya.
satu, beliau orang yang punya skill, jadi pengen ada peningkatan untuk jabatannya. Jadi memang ini permasalahan yang dihadapi oleh si Bobby sama Ellen ini adalah masalah jenjang karir atau masalah pengembangan karir mereka yang tidak jelas, gitu ya, sehingga mereka mengalami ketidakpuasan karena mereka nih orangnya yang orang yang ambisius, yang pingin terus kemampuan mereka itu bisa terus diasah dan di challenge gitu ya, maksudnya ditantang gitu, sehingga mereka pingin terus lebih baik lagi untuk tahun-tahun yang kedepannya gitu ya. Karena nih mereka orang yang tidak cepat puas dan mereka pingin bahwa di dalam pekerjaan mereka selalu ada tantangan-tantangan yang baru ya. Nah, apa yang dimaksud dengan karir ya? Karir itu adalah arah umum yang dipilih oleh seseorang dalam mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya ya. Nah, karir ini biasanya perlu direncanakan ya. Jadi maksudnya perencanaan karir itu adalah proses untuk merancang ya sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai selama mereka bekerja di perusahaan, dan mengidentifikasi alat dan cara-cara yang bisa digunakan untuk mencapai sasaran tersebut ya. Itu perencanaan karir. Nah, fokusnya ini ada 4 nih: lingkungan, tahap kehidupan, sama jangkar karir ya. Jadi maksudnya perencanaan karir itu lingkungan, bahwa lingkungannya itu di dalam pengembangan karir itu harus mendukung ya. Kemudian bahwa perencanaan karir itu harus sesuai dengan tahapan kehidupan seseorang atau lamanya orang tersebut bekerja di perusahaan ya. Kemudian yang ketiga adalah jangkar karir gitu, atau apa yang bisa dijadikan pegangan oleh karyawan selama mereka itu bekerja di perusahaan ya. Nah, ini faktor-faktornya ya. Kalau di dalam tahap kehidupan itu ada 4 tahap. Apakah orang tersebut masih dalam tahap pembentukan identitas, ataukah mereka sudah mulai bertumbuh dan memperoleh kedudukan ya, atau mereka sudah mulai ke dalam tahap penyesuaian secara mandiri ya. Jadi mereka itu sudah punya karir yang stabil, kemudian mereka sudah mulai bisa mandiri di dalam mereka mengembangkan karirnya, atau sudah mulai mengalami decline atau penurunan karir ya. Jadi di sini tahapan kinerja seseorang di perusahaan. Nah, apa yang bisa menjadi jangkar karir atau apa yang bisa menjadi pegangan di dalam karir seseorang gitu ya. Yang pertama adalah kompetensi manajerial atau kemampuan untuk mengelola atau mengatur orang lain ya. Kemudian yang kedua, kompetensi teknis atau kemampuan untuk bisa melakukan pekerjaan ya secara secara baik. Kemudian yang ketiga keamanan atau kemampuan perusahaan untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan bisa terus bekerja di dalam perusahaan gitu ya. Jadi jaminan dari perusahaan, itu maksudnya keamanan. Yang keempat, kreativitas yang dimiliki oleh karyawan ya. Jadi kalau karyawan-karyawan yang kreatif itu bisa menjadi pegangan untuk mereka bisa bertahan atau bisa berkembang di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah otonomi ya, atau kemampuan untuk bisa mengembangkan diri sendiri tanpa harus tergantung dari dukungan perusahaan. Nah, ini yang bisa menjadi jangkar karir seseorang di dalam perusahaan. Nah, bagaimana caranya perusahaan itu mengelola perencanaan dan pengembangan karir ya? Yang pertama, perusahaan itu melakukan diskusi ya antara atasan dengan bawahan ya.
Jadi apa yang diinginkan oleh karyawan serta apa yang bisa dibantu atau diberikan oleh atasan dan perusahaan untuk membantu karyawan mencapai apa yang diinginkan. Ini maksudnya tujuan dari diskusi antara atasan dan bawahan. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam perencanaan dan pengembangan karir, maka perusahaan itu perlu menyediakan sarana-sarana ya untuk bisa mendukung pengembangan karir karyawan. Ya. Jadi misalnya disediakan pelatihan ya, atau kemudian disediakan buku-buku penunjang untuk kalau misalnya mereka membutuhkan bahan referensi, atau dikasih link-link atau istilahnya alamat-alamat yang bisa alamat situs-situs yang bisa diakses gitu ya, yang bisa menunjang untuk pengembangan baik pengetahuan maupun keterampilan karyawan. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam perencanaan dan pengembangan karir itu juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan hasil penilaian kinerja dari karyawan. Ya. Jadi dari hasil penilaian kinerja bisa dilihat apa yang masih bisa dikembangkan atau yang masih bisa ditingkatkan dari masing-masing karyawan. Nah ini perencanaan karir individu, ini contohnya perencanaan karir dengan menggunakan self assessment gitu ya. Jadi setiap karyawan itu mereka diminta untuk melakukan listing ya, atau menuliskan apa sih kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh karyawan itu berdasarkan penilaian mereka secara pribadi. Ya. Atau yang kedua bisa dengan melakukan survei perasaan suka tidak suka. Ya. Jadi apa yang mereka sukai mereka list, kemudian apa yang tidak mereka sukai. Nah dari sini nanti bisa dilihat apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan karir mereka. Ya. Jadi ada dua nih caranya. Ya, kalau melakukan self assessment untuk bisa melakukan perencanaan bisa dengan melihat kekuatan dan kelemahan ya, atau yang kedua dengan melihat apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada? Nggak ada? Udah jam 11. Oke, ini jalur karir karyawan ya. Jadi jalur karir itu bisa bisa jalur karir tradisional ya, dimana kalau tradisional itu memang sudah sudah diketahui oleh karyawan. Jadi misalnya kalau dari karyawan kemudian naik jadi supervisor naik jadi manajer naik jadi general manager, terus kemudian naik ke atas gitu ya. Jadi ini jalur karir tradisional. Atau bisa juga jalur karir yang dikembangkan melalui jalur karir jaringan. Ya. Jadi maksudnya jaringan itu sistem kenalan ya, di mana orang-orang yang berada pada lingkungan yang sama mereka bisa menukarkan pengalaman pada tingkatan yang tertentu, sehingga di sini orang yang berada pada jalur atau pada bidang yang sama mereka bisa saling menukarkan informasi ya, dan juga kalau misalnya ada lowongan pekerjaan ya di tingkat pekerjaan yang sama, maka mereka bisa berpindah ke bagian yang lain. Ya, ini contohnya kayak misalnya orang kerja di IT. Ya. Kemudian biasanya orang yang kerja di IT itu mereka punya kayak komunitas. Jadi dari sini misalnya, nih kalau lagi ada virus yang baru nih, pakai antivirusnya yang ini nih. Atau kalau misalnya ada program baru, ini berarti program baru nih yang bagus ini gitu ya. Ternyata kemudian ada satu yang bilang, wah di perusahaan saya
atau di bagian saya nih lagi butuh orang yang bisa programmer, misalnya programmer program apa ya, Java misalnya. Maka di sini orang itu akan bisa berpindah ya sesuai dengan bidang atau area keahliannya ya. Atau bisa juga pengembangan karir itu melalui keahlian lateral, jadi bergerak ke samping ya. Maksudnya dikasih tantangan yang baru atau dikasih tanggung jawab yang lebih banyak gitu ya. Atau yang ini nih jalur karir ganda, di mana karyawan itu mereka nggak mau masuk ke jenjang material, tetapi mereka itu misalnya selain sebagai karyawan di perusahaan, tapi mereka juga misalnya masuk ke tim sosial perusahaan yang melakukan pengabdian sosial ke masyarakat secara langsung gitu ya. Jadi ada jalur karir ganda yang bisa diambil oleh karyawan. Nah ini yang sering terjadi nih ya. Jadi karir mentok atau istilahnya plateau ya, itu terjadi karena karyawan itu sudah di posisi yang tertinggi dan dia nggak bisa dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi lagi ya. Nah ini ada penyebabnya, bisa karena perampingan organisasi, bisa karena struktur organisasinya yang tadinya tinggi gitu ya dibuat flat, atau karena jumlah angkatan kerja yang terlalu banyak sehingga kesempatan untuk bisa naik ke jenjang lebih tinggi itu saingannya terlalu banyak ya. Nah apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan kalau ada karyawan yang mengalami ini? Nah ini yang bisa dilakukan ya, bisa melakukan pengembangan secara lateral itu maksudnya jadi mereka dikasih tanggung jawab yang lebih ya, sehingga mereka terus mendapatkan tantangan yang baru. Atau karyawan itu diminta untuk mengembangkan keahlian yang baru. Jadi misalnya tadinya customer service yang cuma melayani pelanggan, kemudian mereka diminta untuk bisa membuat pembukuan gitu ya, atau belajar akuntansi, sehingga akhirnya mereka nanti bisa dipindahkan ke bagian yang lain. Atau bisa dengan memberikan penghargaan yang khusus gitu ya, atau diberikan istilahnya tanggung jawab yang lebih banyak. Ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan kalau ada karyawannya yang mengalami karirnya mentok. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 11, cepet banget. Nggak ada? Kalau tidak ada, ini tambahannya nih ya. Jadi minggu depan kita akan membahas 2 kasus ya. Ini yang kasus yang dari slide nomor 27. Ini juga tadi kan halaman 6.17 ya. Nah yang ini yang kasus yang ini juga kita akan bahas minggu depan. Jadi dari kasus ini sebenarnya apa masalah utamanya, bagaimana program perencanaan dan pengembangan karirnya dari perusahaan ini, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah si Bobby ini mundur dari pekerjaannya. Oke, dari sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, masih pada hidupkah? Yes, Mas Sugianto. Nggak ada? Oke, yes, Mas Revi. Dikirim aja deh Mas. Jadi saya bisa, kalau misalnya nanti apa tuh istilahnya, supaya saya tahu kalau misalnya tadi tuh kayak Mbak Santi masih kerja nih Bu, jadi nggak bisa kasih pendapat, paling tidak jawabannya itu saya udah dapat gitu ya. Jadi nilai partisipasinya bisa saya nilai.
Tapi kalau misalnya Anda bisa langsung berpartisipasi pada saat menjawab pertanyaan juga it's okay, nggak usah dikirim ke saya juga nggak apa-apa. Jadi bebas aja ya. Yang saya inginkan paling tidak ada partisipasinya. Oke? Yes, ada yang mau ditanyakan? Yes, Mas Ropi. Oke, sudah cukup. Oke, jadi minggu depan kita akan membahas yang kasus 1 ini ya, sama yang tadi kasus 6.17. Oke, selamat malam semuanya. Ini kita masih ada satu bagian nih ya tentang kompensasi. Nanti kita akan bahas minggu depan ya. Saya akan bahas secara lebih cepat. Oke, kalau nggak ada, selamat malam, selamat istirahat semua. Nanti saya akan upload pertemuan kita pada malam hari ini di YouTube. Oke, selamat malam semuanya, selamat istirahat, sampai ketemu minggu depan. Selamat malam.